Ya, angkat lulusan 2016, sekarang sedang kuliah di UNS jurusan Ilmu Komunikasi. Kepada yang kami hormati, beliau Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan selaku pembina Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Kepada yang kami hormati teman-teman alumni semuanya dari angkatan pertama sampai angkatan terakhir. Ya, angkatan pertama tadi tahun berapa? 2007 kita meluluskan SMA IT Al-Hikmah. Kemudian angkatan terakhir ya baru tahun 2022 kemarin. Kalau alumni putri pertama kita angkatan 1 MTS tahun 2015. Karena habis itu kita belum buka SMA putri begitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang kita sudah lengkap punya SMA putra maupun juga putri. Namun seluruhnya sepanjang pernah belajar di Al-Hikmah, baik itu MTS saja atau kemudian juga SMA saja atau MTS dan SMA, semuanya termasuk alumni. Yang penting selesai, tidak medot tengah jalan. Setahun rakasan terus mulai, gitu ya. Nah, dulu kan banyak ya santri-santri di awal setahun rakasan terus mulai. Nah, pasti nanti dicatat di alumni sekolahnya atau pesantren di mana dia menamatkan. Jadi alhamdulillah ini satu kesempatan yang sangat luar biasa. Ini kita semuanya sepertinya mengukir sejarah ya. Kalau biasanya pertemuan alumni itu kan diinisiasi oleh antum semuanya, ya kan? Nah, secara khusus pada kesempatan kali ini memang kepentingan pesantren, kepentingan yayasan mengundang antum semuanya. Karena kita melihat sisi positif dan sisi strategis dari alumni. Kalau antum belajar tentang pesantren, ya pesantren yang ada di Indonesia, pesantren itu akan tumbuh, berkembang, menjadi besar, itu adalah karena alumninya. Betul apa tidak? Ya. Dari pesantren-pesantren lama ya di Jawa Timur yang paling banyak begitu ya. Ada Gontor, ada Lirboyo, ada Sidogiri, ada Al-Falah di Ploso dan lain sebagainya. Semuanya besar itu adalah karena alumni. Maka sebenarnya santri-santri yang pernah belajar di pesantren itu tidak pernah putus hubungannya dengan pesantrennya. Tidak pernah putus hubungan dengan pesantrennya. Kenapa seperti itu? Apa nilai yang antum bawa ketika antum lulus? Lulus itu kan sebenarnya kan bagian dari prosesi formalitas karena antum menyelesaikan sekolah formalnya, kan begitu ya? Maka ketika antum lulus dari pesantren, antum juga punya visi dan misi yang harus dilanjutkan oleh antum semuanya. Dan visi misi itu adalah dakwah itu sendiri. Jadi dimanapun antum berada, antum tetap membawa visi dan misi dakwah
yang selama itu antum pelajari di pesantren. Jadi sebenarnya tidak ada hubungan yang terputus seorang santri itu dengan pesantrennya. Harapan besar kita adalah seperti itu. Berapa kira-kira jumlah alumni Al-Hikmah? Berapa Ustaz Eko? 1000 berapa? Ya, 1100 sekian. Ya. Itu adalah potensi yang sangat luar biasa. Ya, potensi yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu kita pengen menjalin komunikasi dengan para alumni kita itu yang jumlahnya sudah 1100-an, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Ya, khususnya di angkatan-angkatan awal masih banyak yang kenal kan. Ya, jadi santri-santri yang dari Aceh. Kemudian juga selanjutnya dari Papua juga ada. Sampai sekarang juga masih ada. Artinya kontribusi Al-Hikmah Karanggede Boyolali itu sudah dari Sabang sampai Merauke. Sudah dari Sabang sampai Merauke. Ini kontribusi dakwah kita, kontribusi kepada negara dan bangsa Indonesia. Sangat luar biasa. Ya. Jadi jarang kemudian kita mendapatkan ya sekolah pada umumnya, kalau tidak pesantren yang kemudian bisa memberikan kontribusi yang sedemikian luasnya. Nah, kita berharap nanti dengan kegiatan di alumni Al-Hikmah ini bisa memberikan dampak yang lebih baik bagi dakwah nusa dan bangsa ini. Maka kalau tadi kita sedikit nostalgia tentang antum semuanya, tadi sudah dikenalkan ya. Ada angkatan pertama, kemudian juga sampai di angkatan yang terakhir yang tadi tak tanya mungkin masih pengabdian. Kalau di angkatan awal tidak kenal pengabdian gitu ya. Tidak kenal pengabdian. Pokoknya semuanya langsung kembali ke habitat daerahnya masing-masing. Nah, karena sekali tadi kita melihat bahwa pesantren ini harus dibesarkan oleh alumni. Maka dengan semakin bertambahnya jumlah santri kita, nah maka harus dibantu oleh para alumni melalui konsep pengabdian itu. Karena memang real sekarang tantangan di pesantren itu adalah mencari ustadz dan ustadzah. Ya. Mencari ustadz dan ustadzah. Tadi alhamdulillah ada di antara alumni kita yang terlibat di pesantren juga. Ada Okfi Rahmawati. Kayaknya memfollow IG saya juga ya. Alhamdulillah berbagi informasi di Al-Mu'min sudah berapa lama? Berapa? Tahun ke-7 sudah di Al-Mu'min ya? Oh, langsung lanjut ya? Pakai pengabdian juga terus lanjut gitu ya? Sampai sekarang sudah tahun ke-7 ya? Di mananya Al-Mu'minnya? Ngajarnya? Di MTS Aliyah? Di MTS-nya ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian ada juga Dania di Al-Mu'ayyad ya? Oke, sudah berapa lama? Enam tahun juga ya? Dulu aliyahnya di sana, lanjut ya? Oh, ngajar atau di pondoknya Musrifah? Musrifahnya ya? Oke.
nanti saling berbagi saja. Nah, kayaknya kalau kita ketemu kayak gini kan kita punya channel gitu ya. Kadang-kadang kita nanti bisa main silaturahim ke Al-Mu'min. Kalau dulu saya ke Al-Mu'min itu sering ya. Karena saya juga pernah ngaji di Al-Mu'min juga. Kemudian di Al-Mu'ayyad saya juga pernah ke Al-Mu'ayyad begitu. Nah, kemudian nanti kita bisa main ya, diskusi dan lain sebagainya di antara pondok pesantren. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan ini sesuatu yang harus kita syukuri begitu ya. Ada yang kemudian secara independen membuat rumah-rumah Quran kayak syekh kita ya, mustaghfirin. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi kalau dari jauh itu sudah kayak orang Arab. Ya, sudah ngeseh gitu ya. Ya. Mustaghfirin sangat luar biasa. Konsen di rumah Quran juga gitu ya. Sangat luar biasa. Ya. Ada juga yang kemudian di bisnis. Wah, ini bisa nanti menjadi model juga. Ya, angkatan pertama kita Farid Haria Wardana. Oh, salah ya. Oh, Farid Mahendra ya. Bukan Mahendra Prasad kan gitu ya. Oh, Farid Haria Wardana itu yang tinggi menjulang itu ya. Ya. Terkopi enggak itu ya? Ya. Jadi itu ya nanti berbagai macam profesi itu akan sangat mendinamisasi dari alumni kita. Ya. Termasuk juga dulu yang masih saya sangat ingat betul, Dada masih muda. Dada masih muda. Ini dulu salah satu kontingen pekan olahraga dan seni antar pondok pesantren se-Jawa Tengah. Jadi kalau dulu itu kita langganan gitu ya, mewakili Boyolali. Dan beliau ini seorang pembaca puisi. Pembaca puisi sangat dramatis sekali gitu ya, dan juara gitu, masya Allah gitu ya. Di detik-detik akhir gitu ya. Ya. Nah, ini salah satu hal yang kemudian perlu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi yang saya pesankan bahwa ya sebenarnya alumni pesantren itu tidak ada putusnya dengan alma mater. Jadi kita berharap jangan sampai nanti ada memutuskan hubungan itu. Karena kita berharap sebagaimana slogan yang sudah dipatenkan oleh Ustadz Ihsan ini, masuk surga rame-rame ya. Masuk surga rame-rame. Ya. Jadi ini menjadi wasilah bagi kita semuanya untuk semakin menguatkan ya diri kita semuanya dalam memberikan kontribusi terbaik bagi perjalanan dakwah ini. Maka teman-teman semuanya, pada kesempatan sore hari ini sebagai ajang pemanasan terlebih dahulu. Jadi pada intinya dalam hal ini pesantren ingin membentuk ikatan alumni yang resmi. Ikatan alumni yang resmi yang nanti bisa menjadi wadah 1.100 alumni Al-Hikmah dan nanti akan bertambah terus. Jadi nanti akan menjadi lembaga mitra kita untuk mengembangkan pesantren Al-Hikmah. Kira-kira sepakat enggak ini ada ikatan alumni yang resmi? Nah, oke ya. Kalau kemarin yang kumpul kan sing putra tok toh. Nah, sing putri urung diundang. Lah kuwi jane alumni pura toh. Nah, kan gitu ya. Sehingga ketika nanti ada ikatan alumni yang resmi, insya Allah nanti kita bisa menjadikan itu sebagai sarana yang lebih jelas dalam rangka untuk menaungi seluruh alumni Al-Hikmah yang ada.
Kalau yang putri-putri ini saya agak jarang berkomunikasi gitu. Tapi saya pernah ngajar semua ya. Untuk yang putri ada yang nggak pernah saya ajar. Mungkin yang lulusan 2022 ya, yang tidak dari MTS saya nggak ngajar. Ya. Jadi itu sehingga ini sarana kita untuk nanti mempersiapkan ya, kegiatan pertemuan alumni apa ya, alumni akbar atau yes, alumni akbar lah bahasanya, yang insya Allah nanti kita akan laksanakan pada tanggal 18 Mei 2023. Nah, di schedule agendanya ditulis dulu 18 Mei 2023. Kita akan mencoba untuk memaksimalkan kesertaan dari alumni kita angkatan pertama sampai dengan angkatan terakhir. Nanti berapa, pokoknya siapapun, berapapun yang hadir, nanti kita berikan sarana itu. Nah, nanti di tanggal 18 Mei 2023 itu kita akan membentuk kepengurusan Ikatan Alumni Al-Hikmah. Jadi nanti ada pemilihan, kemudian juga ada pelantikan kalau memungkinkan ya. Sehingga nanti pasca itu kita sudah punya kepengurusan yang resmi untuk Ikatan Alumni Al-Hikmah. Sehingga sewaktu-waktu ketika dalam hal ini pesantren ingin mengundang antum semuanya, alamatnya jelas. Antum pun juga sudah memiliki kepengurusan yang jelas dan anggota yang jelas. Dan anggota yang jelas. Nah, harapannya nanti setiap kali wisuda antum sudah bertambah anggotanya. Jadi nanti punya hak misalnya saja untuk menerbitkan kartu tanda alumni. Ada yang sudah punya belum? Kartu tanda alumni. Makanya tadi masih bertanya tanda-tandanya. Kok jadi alumni pura gitu. Nah, sehingga nanti ketika kepengurusan antum sudah dilantik, diresmikan, antum bisa mengeluarkan kartu tanda alumni. Nah, mulai dari alumni pertama sampai kemudian alumni terakhir. Jadi setiap kali wisuda antum juga hadir di situ. Salah satu mungkin bagian seksi penerbitan kartu alumni. Nanti bagi-bagi kartu alumni. Ada hak dan kewajiban di sana. Antum punya data alumni se-Indonesia. Ya. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, gitu loh. Kita akan kelola ini. Apalagi mungkin juga banyak di antara alumni yang misalnya sekarang sedang menempuh kuliah di luar negeri misalnya. Nah, nanti kita juga akan membangun jaringan itu. Nah, nanti kita bisa diskusi lebih panjang kaitannya dengan masalah pembentukan Ikatan Alumni Al-Hikmah. Oke ya, bisa difahami tentang latar belakangnya ini ya. Oke, bisa difahami. Nah, ini insya Allah akan memberikan dampak yang sangat luar biasa, tidak hanya bagi antum semuanya alumni, sehingga ikatan itu akan terus nyambung gitu ya. Kemudian silaturahimnya juga akan terus terbangun dengan baik. Mungkin nanti dibuat satu portal khusus di sosial media yang kemudian mewadahi seluruh alumni, dan ini resmi. IKH ya, IKH misalnya, Ikatan Alumni Al-Hikmah. Nah, Ikatan Alumni Al-Hikmah misalnya. Nah, monggo nanti ini terserah antum semuanya di kepengurusan ya, untuk kemudian mengusulkan kira-kira nama yang paling baik ya sebagai Ikatan Alumni pesantren kita. Mau IKH atau yang lainnya nanti bisa tersampaikan. Nah, kalau biasanya para santri itu di setiap angkatan kan punya nama angkatan ya. Setiap angkatan punya nama angkatan, pada bikin kaos, pada bikin ini gitu ya.
Masing-masing punya angkatan. Nah itu nanti untuk identitas di angkatannya. Ya. Misalnya yang selama ini kalau yang di Putra itu ada Konoha itu kan punyanya angkatan pertama ya kayaknya ya. Angkatan pertama punya itu, yang kemudian kedua, ketiga dan sebagainya. Apalagi yang Putri juga pasti punya semuanya perangkatan itu. Ya, punya angkatan itu. Angkatan antum jeneng apa kayak? Ya SMA wae lah. Infinity ya. Infinite ya. Nah, infinite. Dan macam-macam. Yang Putri apa ya? Banyak juga ya. Ya, sesuai dengan angkatannya. Nah, itu nanti menjadi kode di setiap angkatan. Tapi kita nanti ikatannya ini adalah ikatan resmi Al-Hikmah. Jadi mewadahi yaitu tadi ada Konoha, ada Infinite, ada macam-macam yang sebagainya yang untuk buat itu. Nah, insya Allah itu yang menjadi latar belakang kita untuk pertemuan kita pada kesempatan sore hari ini. Sehingga moga nanti saat Eko ya, ini ya salah satu angkatan pertama yang mungkin senior di alumni Al-Hikmah yang kita libatkan untuk membantu di Al-Hikmah secara langsung. Nanti untuk bisa mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan pertemuan alumni di tanggal 18 Mei. Saya sudah kontak beberapa yang jauh-jauh, misalnya kayak Sudarno Taher atau alias Hudzaifah. Kemarin sudah saya hubungi, antum hadir nanti. Siap Ustaz. Bulan Mei siap Ustaz, saya hadir dari Ternate gitu ya. Nah, kita harapkan nanti yang lainnya kalau punya jaringan di lobby ya, teman-teman yang jauh itu untuk bisa hadir. Itu pas momennya Syawalan. Yang jauh-jauh kita harapkan nanti juga hadir, saling menguatkan di antara kita semuanya sesama alumni. Karena sekali lagi tadi saya sampaikan di depan, kita selanjutnya akan lebih memberikan peran kepada para alumni kita. Jadi termasuk ya Ustadz Eko ini sudah kita mulai libatkan. Beliaunya kemarin per Januari kita amani menjadi Direktur Usaha dan Kemitraan yang membawai unit usaha atau bisnis di Al-Hikmah. Dari alumni juga. Nanti alumni kalau antum semuanya mungkin masih ngalor ngidul, antum rongitan ngulon tau kita tadi. Yang kemudian pengen membesarkan alma maternya Al-Hikmah nanti dipersilahkan. Passion antum di mana kita buka ruang itu. Jadi di usaha ada Ustadz Eko, kemudian juga di sosial media ada Ustadz Aji, kemudian di Al-Quran ada Gus Ulin, kemudian di logistik ada Winahyu Afsoro, kemudian kalau yang di bagian rumah tangga keamanan ada Rahmat Hidayat gitu ya. Kemudian kalau yang putri ada Nabila Rifdah, istrinya Ustadz Aji. Sudah tahu belum tadi ya? Sudah tahu ya? Dulu dapat undangan enggak tuh? Oh enggak ya? Oh. Besok kalau ada ikatan yang resmi nanti undangannya tinggal di-share des gitu ya. Ya paling enggak kan doa dari jauh gitu ya. Kalau pengen nyumbang nggak usah repot ya. Tinggal pakai GoPay aja langsung. Ya, kirim tokennya ya. Kirim rekeningnya. Jadi insya Allah itu sebagai sarana-sarana yang sangat luar biasa bagi silaturahim kita. Oke ya, jadi begitu. Saya tidak menyampaikan lebih banyak dulu karena ini sebagai ajang warming up saja untuk pertemuan tanggal 18. Ya pada intinya nanti antum semuanya diminta mungkin secara teknis membantu tim yang ada di sini untuk mempersiapkan di tanggal 18 itu, termasuk juga konsep acaranya seperti apa. Biasanya dada ini banyak idenya ya. Wah ngopi kita ya, biar kemudian ya kita bisa memberikan layanan yang baik bagi alumni-alumni yang jauh gitu. Nanti yang sudah selama ini terlibat aktif, khususnya di angkatan 1 ya, ada Sateko, ada Farid, nanti bisa membantu juga agar nanti dalam prosesi. Oh ya Bang Mo, ini angkatan yang hilang ini. Kayaknya. Ini rada isine ya kan. Karena salah satu angkatan kita yang dhisik karo dadak barang kita ya.
rebutan bunga desa. Konangan toh ya. Tapi yang terjerat hanya Sugeng Narimo ini ya. Itu sangat beragam, sangat luar biasa dengan berbagai macam latar belakang, dan ini harus dikelola secara baik. Khususnya yang akhwat ya nanti ya, yang putri nanti bisa membantu ikut mengelola juga karena potensinya sangat luar biasa. Kita jarang update untuk yang putri. Itu pada kemana saja, aktivitasnya apa saja gitu ya. Nah, kita kan juga pengen sharing-sharing sebenarnya dengan alumni. Nah, sehingga paling tidak nanti ketika ada ikatan alumni yang resmi, paling tidak setahun sekali kita ketemu. Nah, setahun sekali kita ketemu di ajang Sarasehan, ikatan alumni Alikmah. Nanti hal-hal apa saja yang kemudian nanti bisa kita bincangkan gitu. Baik, itu yang saya sampaikan. Yang penting adalah pesan saya tadi sudah antum terima dengan sebaik-baiknya. Jadi sekali lagi pertemuan sore hari ini adalah sebagai sarana persiapan kita untuk menuju pertemuan yang lebih besar di tanggal 18 Mei 2023. Target kita adalah nanti terbentuk ikatan alumni Alikmah untuk semua angkatan putra dan putri. Kemudian juga antum semuanya yang hadir pada kesempatan sore hari ini nanti diminta bantuannya secara teknis mempersiapkan itu. Apakah nanti PJ-PJ-nya seperti apa, nanti kita serahkan saja kepada Ustaz Eko untuk kemudian membantu untuk mengaturnya, dibantu dengan antum semuanya. Baiknya bagaimana? Ya, baiknya bagaimana? Baik, untuk selanjutnya sebelum nanti ke hal-hal teknis, mungkin sekapur sirih dari sesepuh kita ya, dari pembina yayasan, beliau Ustaz Abdullah Ihsan Al-Farhan nanti bisa menyampaikan beberapa hal. Selanjutnya kepada beliau dipersilahkan. Insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam suasana dan nuansa yang berbeda. Ini ada yang dari luar kota begitu ya, yang mungkin sudah sekian tahun tidak pernah menginjakkan kakinya di Karanggede. Ada nggak ini yang baru setelah lulus baru sekarang datang lagi gitu? Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini bagian dari nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Tadi disampaikan ada 1000-an alumni, tetapi hari ini yang Allah bimbing kemudian dipertemukan di Karanggede baru sejumlah ini. Artinya ini buat antum adalah nikmat dan karunia yang Allah berikan, ya, sehingga bisa sampai di sini kemudian bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Salawat dan salam tidak lupa marilah senantiasa kita aturkan kepada Nabi Yuna wa Qudratuna Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita senantiasa di tengah mungkin kesulitan, di tengah kelelahan, di tengah kesibukan dan seterusnya ya, kita senantiasa coba untuk mengambil inspirasi atas kegigihan, perjuangan, motivasi dan lain sebagainya dari Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Kegigihannya dalam berjuang dan lain sebagainya. Dan semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kita pada sore hari ini sebagaimana tadi sudah diaturkan sama Ustaz Nur Rahmat, ada sebuah cita-cita, ada sebuah harapan, dan cita-cita dan harapan itu akan berat ya, kita bisa wujudkan manakala tidak ada kemauan.
Jadi atau kapake ya, nek memang nggak ada kemauan ya, meskipun bisa, meskipun ada bekalnya dan lain sebagainya, tetapi ketika kemauannya tidak ada, tentu akan menjadi sangat berat. Nah, saya sangat bersyukur antum yang bisa hadir di sini ini ya, pasti sudah ada effort itu gitu. Ada kemauan ya, untuk bagaimana kita menjadi bagian dari alumni yang bisa mewujudkan apa yang menjadi mimpi, menjadi cita-cita, menjadi harapan dari alumni yang lain atau oleh pengurus pengelola Yayasan Al-Hikmah. Karena kalau kita bicara tentang spirit, motivasi, kalau di ilmunya Ahid ya, Ustadz Ahid di telemapping itu keberhasilan seseorang dalam menggapai harapan keinginannya itu ada 2 poin penting yang punya peran. Jadi kalau dia tidak punya bakat gitu, itu kalau di telemapping itu kan begitu. Kalau dia tidak punya bakat, dia harus punya kecenderungan. Syukur dia punya dua-duanya. Dia punya bakat, ya, dia punya kecenderungan. Nah, kecenderungan ini ya kita analogikan dengan kemauan lah begitu. Jadi ketika Anda menggeluti dalam satu unit, satu bidang usaha atau passion apa gitu, pasti 2 poin ini akan menyertai keberhasilan dari ikhtiar kita itu. Ketika dua-duanya nggak ada, itu bisa dipastikan dalam tanda petik itu tidak akan sukses, ya. Tidak akan berhasil, tidak akan tercapai sebagaimana harapan. Bakate ra duwe seneng ya ora bakat ora seneng, pasti ya wis sak geleme, sak tekane, sak sadare gitu. Seperti itu. Tetapi ketika ada bakat atau ada kemauan atau salah satu di antaranya, ini akan menjadi modal. Orang yang punya bakat, dia akan bisa kembangkan bakatnya itu karena sudah punya. Yang tidak punya bakat tetapi dia ada kecenderungan, dia senang, dengan modal senang, energi senang itu dia akan bisa. Syukur kedua-duanya wes bisa, ya, bakat terus senang. Seperti itu. Mas Farid atau yang lainnya itu mungkin ya sudah senang dulu ya. Kalau mungkin sebelumnya tidak berbakat ya, atau ada yang kita mungkin bisa menilai diri kita sendiri dua-duanya lah. Oleh karenanya termasuk keinginan kita untuk lebih mengelola, memanage alumni yang banyak ya, ini harus didorong oleh kemauan daripada kita semuanya, dari alumni semuanya. Dan kemauan itu bukan menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi ada energi positif yang dengan kemauan itu akan menjadi sebab ya, akan menjadi sebab pintu kemudahan, pintu keberhasilan dari perjalanan hidup kita untuk selanjutnya. Nah, ini yang harus kita bangun, kita tanamkan. Jadi ya, bakat kemudian kecenderungan, dalam hal ini kemauan. Nanti kalau kita sudah mau itu luar biasa ya, 1000 alumni. Kemarin saya bayangin 1000 alumni itu kalau urusan yang gampang dihitung dan gampang dilihat itu finansial lah misalnya. 1000 itu kalau setiap hari itu 1000 alumni itu infak 10.000 aja. 10.000 itu berarti kali 1000 berapa? 10 juta ya. 10 juta itu sehari 10 juta. Kalau sebulan berarti 300 juta. Setahun berarti berapa itu? 3,6 miliar. Nah, misalnya kita pengen bangun masjid ya, alumni kita 1000, setiap hari 10.000 aja gitu, dalam 1 tahun masjid dengan nominal 3,6 miliar itu selesai dalam 1 tahun. Dan pasti kita nggak akan begitu terasa. Kayak Mas Farid, uang 10.000 itu
itu kan cuman admin bayar pajak listrik, belum admin transfer, belum apa-apa. Sehari mungkin yang kita ini dengan itu keluar uangnya itu banyak, kita nggak terasa, nggak ada beban. Coba kalau kemudian ada kemauan dari kita, dimobilisasi, dikonsolidasikan setiap hari 10.000 aja. Kita mungkin menghindari sih rasa transfer sih, 6.500 atau 10.000. Sekarang admin bank berapa sekarang admin di bank itu? Kita masukkan untuk membangun masjid dengan nominal 3,6 miliar itu hanya butuh waktu 1 tahun. 1 tahun ya. Itu baru alumni, belum lagi kalau alumni itu punya jejaring yang kemudian bisa mengkonsolidasikan keluarganya, kemudian temennya, saudaranya, dan seterusnya, grup-grup yang dimiliki, itu tidak sampai 1 tahun itu membangun masjid dengan angka 3,6 miliar itu. Ini satu ilustrasi saja betapa ketika ada kemauan dari kita, kemudian ada motivasi dari kita mencoba mengkapitalisasi potensi yang menurut kita sangat kecil sekalipun, itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan itu akan menjadi kebanggaan kita pasti. Banggaan kita karena kita menjadi bagian dari aktor-aktor sejarah yang meskipun kecil yang dimainkan itu, tetapi punya output, punya hasil yang luar biasa. Ini satu gambaran. Oleh karenanya nanti salah satu mungkin yang diharapkan dengan terkonsolidasikannya alumni itu, kita bisa melakukan hal-hal yang kecil tetapi itu dampaknya akan luar biasa untuk kepentingan alma mater kita. Kan kita juga akan bangga nih, alma maternya itu eksis gitu. Nah ditanya sekolahnya mana, di alumni mana? Al-Hikmah mana? Sekarang udah nggak ada gitu kan, ya malu gitu loh. Tetapi ketika alumni mana? Alumni Al-Hikmah. Oh, Al-Hikmah yang ini ya, santri-santrinya luar biasa itu. Iya, betul. Meskipun saya enggak. Tapi kan ada kebanggaan gitu loh. Ada kebanggaan. Nah, ini penting ya. Ini penting. Nanti kita konsolidasikan apa yang menjadi harapan keinginan dari Ustaz Nur Rahmat tadi. Hal yang kecil yang kita lakukan secara kolektif, kolegial, bersama-sama dengan penuh kesadaran, tetapi nanti akan ada dampak yang luar biasa yang bisa kita lihat, yang bisa kita rasakan, yang memberikan kemanfaatan untuk lembaga kita. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Kita nanti memang kita harus menjadi aktor ya. Biasanya di setiap komunitas, setiap biah itu untuk bisa sukses, untuk bisa berhasil itu tetap pasti ada aktor-aktor intelektualnya. Nah, bagaimana kita semuanya yang sudah hadir ini nanti bisa menjadi aktor intelektual untuk memprovokasi teman-temannya alumni Al-Hikmah yang di mana saja itu, kemudian dia yang sebelumnya tidak ada kecenderungan, tidak ada perhatian, tetapi karena brand kita, komunikasi kita dan lain sebagainya, mereka termotivasi, bersemangat, kemudian berliburan bersama kita. Saya kira itu perlu nanti ya, semua kita menjadi aktor ya. Kalau belum sampai luas, paling tidak di angkatannya lah. Ini sudah ada berapa angkatan gitu kan, nanti sudah bisa dihitung. Kemudian ini yang belum ada angkatan berapa, nanti ada aktor yang mencari satu orang yang kemudian itu didribble ya, dimotivasi, didorong, dikonceng untuk dia menjadi aktor intelektualnya di angkatan itu, sehingga nanti bisa kita kapitalisasi potensi yang ada yang dimiliki oleh teman-teman seperti itu. Nah, saya kira itu yang bisa kita sampaikan, dan insya Allah akan ada manfaat yang banyak nanti dengan terbentuknya komunitas ataupun ikatan alumni. Nanti bisa ngobrol, bisa saling menginspirasi, bisa berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Nanti bisa sering-sering ke sini ya, bisa sering-sering ke Al-Hikmah ini, bisa ngobrol di sini, nanti ngopi-ngopi dengan saya juga boleh ya sadar. Saya sering ngobrol sampai malam di sini, tapi dengan orang-orang. Kalau antum mau ke sini, mau ketemu, mau ngobrol, mau ngopi-ngopi, ya sharing ya boleh. Mau ngajak temennya untuk mencari tempat yang berbeda biar tidak monoton, ke sini yuk, kita ke Karanggede yuk, sambil ini ngobrol dan lain sebagainya. Penting bisa. Saya kira itu aja yang bisa kita sampaikan ya, tidak usah banyak. Nanti kita bisa follow up obrolan kita, komunikasi kita.
tentu kita semuanya berharap menjadi sosok-sosok, menjadi pribadi-pribadi, menjadi alumni yang bisa memberikan kemanfaatan bagi alma mater ya, di mana kita dulu pernah bersama, di mana kita pernah belajar, dan semoga Al-Hikmah yang menjadi alma mater antum semuanya nanti betul bisa eksis dan bisa memberikan kontribusinya perbaikan ya, untuk menghadirkan pencerahan terhadap kehidupan bermasyarakat, bahkan mungkin berbangsa dan bernegara. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabung langsung di Al-Hikmah dalam keseharian maupun juga melalui jaringan Ikatan Alumni Al-Hikmah. Kira-kira siap ya semuanya membesarkan Al-Hikmah ya? Siap ya? Alhamdulillah. Ya semoga ini bagian dari amal kebaikan yang kita torehkan di dalam kehidupan kita, karena sekali ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan hidup bagi kita semuanya, sebagaimana dalam Quran surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita semuanya tentang masalah hidup dan mati itu adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk melihat, untuk menguji di antara kita semuanya yang terbaik amalnya. Semoga dengan ikatan Al-Hikmah ini, alumni Al-Hikmah ini nanti bisa menjadi wasilah, sarana kontribusi kita untuk memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. Baik, demikian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Tadi sudah ditambah juga oleh Ustaz Ihsan. Selanjutnya waktu saya kembalikan kepada Ustaz Eko. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kekhilafan. Sekali lagi kami mengucapkan syukran jazakumullahu khairan katsiran atas kehadiran antum semuanya pada kesempatan sore hari ini. Yang tadi disampaikan ya, ada kurang lebih 57 ya, 57 undangan, cuma ya karena situasi dan kondisi jarak dan seterusnya. Ini yang paling jauh dari mana ya? Jogja ya? Dada antum di mana tuh tinggalnya? Oh, Klaten ya. Siapa yang paling jauh? Klaten. Semarang Klaten sama ya. Semarang dekat ya. Berapa jam tadi? Boncengan tadi. Ya. Yang paling jauh mana? Ada ya. Ya Semarang sama Klaten kayaknya. Ya semoga nanti untuk persiapan selanjutnya bisa lebih heboh lagi pelaksanaan reuninya di bulan Syawal, sekaligus kita nanti syawalan bersama. Nanti kita desain yang lebih menarik dan menggembirakan buat semuanya. Nanti anak istrinya dibawa boleh ya. Ya. Kayak misal ngerti loh. Bisa ini antum wis bolak-balik reuni. Cedak masalahnya. Dan sebagainya disiapkan. Dan yang sudah selesai S1, S2 kita bikin kampus di Al-Hikmah. Siap ya yang putri-putri yang tadi masih kuliah banyak ya. Ya memang usia kita ya baru seperti itu. Nanti yang sudah selesai kuliah, nanti kita bikin kampus di sini bareng-bareng. Oke, demikian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Satika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ke Klaten, pokoknya demi nemuin Mas Dodo untuk acara buka bersama di Klaten waktu itu. Nah untuk acara besok itu ya intinya keluarga kita ini meskipun dengan nama yang seadanya dulu itu memutuskan untuk buka bersama lagi di bulan Ramadan besok ini di Wonogiri. Gantian jatahnya Wonogiri. Dulu sudah di Sragen pernah, di Boyolali tentu sudah pernah, Solo pernah. Terakhir kemarin di Klaten. Lalu besok di Wonogiri. Jadi semakin ke selatan. Mungkin setelah itu mungkin nanti ke Jogja. Apa Pacitan? Masya Allah. Yang senantiasa kami banggakan
puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan pada kita. Semoga nikmat ini akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah kebaikan kita seterusnya, dan tentu menambah pahala yang akan menjadi bekal kelak di mana kita dikumpulkan yang tidak akan pernah kembali lagi. Tidak lupa kita ucapkan salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tahun 2002 saya mendampingi antum, ya terkhusus yang putra ya, Mas Tamrin ini, Mas Haikal angkatan kedua, terusan Mas Imam, harusnya bener Mas Garu sama Mas Afif itu ikut mestinya 3 serangkai ini, nggak pernah lepas masalahnya 3 serangkai itu dulu, nanti bareng. Kayaknya kurang 1 ding yang Alif Nur Tania kan yang di kan? Hah? Yo saya ngerti om, bocah pokoknya sing model-model ya apal sih. Alif Nur Tania. Kalau yang putri mungkin angkatan pertama, kedua MTS, terusan SMA angkatan pertama saja yang agak akrab, selebihnya sudah tidak begitu, jadi tidak banyak yang tahu. Pengen pesan saja bahwasanya antum dilahirkan dari Al-Hikmah, dari rahim Al-Hikmah. Apapun kondisinya, antum adalah anak biologis Al-Hikmah. Jadi pendidikan ini mau tidak mau harus antum terima. Maka itu bentuk bakti antum kepada Al-Hikmah harus antum tunjukkan. Karena pendidikan itu apalagi yang 6 tahun. Yo Kang Mustafirin yo. Aku kan nyeritake Mustafirin ket awal pas MTS saya SMA yo ngerti iso aku insyaallah. Jadi memang ini perlu kita ingatkan bahwa antum adalah anak kami. Kami ini bapak ibumu, ustadz-ustadz yang ada di sini semuanya. Maka kalau antum ketemu di jalan itu wajib antum menghormati. Kata Gus Baha kan jelas. Berkahnya ilmu antum itu tergantung penghormatanmu terhadap gurumu. Pengen selamat nuning donya akhirat tergantung ridhone orang tuamu kandung. Makanya nek antum pengen berkah ilmunya, padahal ilmu itu pondasi awal. Pondasi awal antum bisa menikah itu karena ilmu. Antum bisa bangun rumah, beli motor, apapun itu karena ilmu. Gitu. Maka ini minta tolong akhlak ini harus kita jaga betul. Dan yang kedua, alma mater kita harus kita jaga. Apapun kondisinya, ini adalah alma mater kita. Saya masih pakai jas alma mater Nguki, karena bagaimanapun juga dia alma materku. Sedangkan aku sekarang menghidupi Al-Hikmah. Maka dua-duanya, tapi lebih fokus di sini. Sudah jarang saya, mungkin setahun itu kemarin nggak pernah. Bahkan reuni akbar kemarin aja saya nggak datang, karena memang kebetulan dengan agenda yayasan. Jadi seperti itu, kita bisa memilih prioritas. Apalagi yang 6 tahun di sini, antum bisa kuliah 6 tahun itu ilmunya dari sini. Gitu. Maka tadi minta tolong, nah apalagi kalau Al-Hikmah memanggil segera. Al-Hikmah memanggil segera. Insya Allah berkah. Nggak ada, jangan berpikiran neko-neko. Ya, Insya Allah berkah. Tidak ada kebaikan yang tidak terbalaskan di sisi Allah. Kita selalu positive thinking, kita selalu dengan husnudon gitu. Insya Allah kalau kita seperti itu akan selalu mendapatkan orang-orang yang baik, kejadian-kejadian yang baik, bahkan di akhir hayat kita pun akan husnul khotimah. Pasti itu, nggak mungkin tidak. Toh kita ini sampai bahasanya menderita pribadi. Dohir kita mungkin, batin kita mungkin gitu. Tapi
itu insya Allah akan berdampak di sekitar keluarga kita, anak cucu kita, itu pasti itu. Sewaktu-waktu antum dipanggil segera hadir, insya Allah baik, dan ini untuk kita semuanya. Sekali lagi slogan kita, mari kita masuk surga rame-rame. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.